Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, di tengah-tengah situasi yang sangat menggelisahkan, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, muncullah kembali sinar yang terang benderang, yaitu Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi setelah 3 hari dari masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, paman Nabi, lalu masuklah Sayyidina Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Dan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sungguh telah memohon kepada Allah untuk keislaman Sayyidina Umar bin Khattab ini. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar, dan diriwayatkan pula oleh Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Mas'ud dan dari sahabat Anas, bahwa Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahabbir rajulain ilaika. Ya Allah, tinggikanlah agama Islam dengan salah satu di antara 2 orang laki-laki yang kamu cintai, paling kamu cintai. Bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham, yaitu dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Jadi Rasulullah sendiri berharap salah satu di antara 2 lelaki ini masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri itu terkenal orang yang sangat fanatik, orang yang sangat kuat harga dirinya, Sayyidina Umar. Bahkan beliau sering sekali menyakiti kaum muslimin. Ketika bertemu dengan orang-orang Islam, Sayyidina Umar sebelum masuk Islam sering sekali menyakiti kaum muslimin. Dan khulasoh atau intisari dari beberapa riwayat setelah disatukan antara riwayat yang satu dan yang lain tentang keislaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, bahwa pada suatu malam beliau pergi beliau mabit di luar rumah, dan beliau datang ke Masjidil Haram. Beliau masuk ke dalam kelambu Ka'bah, dan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri saat itu sedang melakukan sholat, dan Rasulullah membaca surat Al-Haqqah, sampai Sayyidina Umar mendengarkan suara Rasulullah itu. Dan ketika sampai di Rasulullah membaca ayat Al-Quran itu, Sayyidina Umar yang mendengarkan dari belakang tutup Ka'bah itu, beliau dalam hati bilang begini, hadza wallahi syair. Ini wallahi adalah merupakan penyair.
Sebagaimana kata orang-orang Quraisy, kata beliau Umar. Kemudian Rasulullah membaca innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Begitu Rasulullah membacakan ayat ini, bahwa ini adalah ucapan utusan yang mulia, bahwa ini adalah bukan syair, penyair. Lalu Sayyidina Umar berkata dalam hati juga, kahin, kalau begitu ini adalah seorang dukun. Lalu Rasulullah membaca wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini bukan kahin, ini bukan dukun, sama sekali bukan. Sampai akhir surat Al-Haqqah. Sehingga setelah mendengar surat Al-Haqqah ini, Sayyidina Umar bin Khattab terus simpati dengan agama Islam. Faqal Islam fi qalbi. Dia merasa simpati dengan Al-Qur'an, dengan Islam. Dan karena dia wataknya sangat keras dan sangat memusuhi Rasulullah, pada suatu hari beliau menghunus pedangnya ingin membunuh Rasulullah. Di tengah-tengah perjalanan beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah, atau ada yang mengatakan rajul min Bani Zuhrah, salah satu laki-laki keturunan Bani Zuhrah. Kemudian Nu'aim berkata, ayna ta'ammad ya Umar, Umar, kamu hendak kemana? Kata Sayyidina Umar, uridu an aqtula Muhammadan, aku ingin membunuh Muhammad. Lalu Nu'aim berkata, lalu bagaimana? Apa kamu sudah merasa aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Kalau kamu membunuh Muhammad, apa kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Mereka pasti akan membela Muhammad dan akan mencari kamu. Lalu setelah mendengar pertanyaan dari Nu'aim ini, Umar tahu, oh kamu sudah condong ke Islam ya, kamu sudah condong ke Islam, kamu sudah masuk Islam ya, pada Nu'aim. Akhirnya Nu'aim menjawab, apakah kamu ingin saya kasih kabar yang lebih mengejutkan lagi? Apa itu? Yaitu saudara perempuanmu Fatimah dan adik iparmu, suaminya Fatimah, itu sudah condong ke Islam, sudah masuk Islam itu. Mendengar kata-kata saudara perempuannya sudah condong masuk Islam, akhirnya Sayyidina Umar nggak jadi menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian pulang menemui saudaranya yaitu Fatimah. Dan pada saat itu Fatimah dan suaminya ini sedang belajar Al-Quran sama salah seorang sahabat namanya Khabbab bin Arad. Yang dibaca adalah surat Toha. Begitu mendengar ada Sayyidina Umar datang, Khabbab langsung bersembunyi di belakang pintu. Begitu Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Umar mendengar tadi ada suara bacaan Al-Quran. Dia mendengar. Lalu dia bertanya, apa ini, suara apa tadi? Kata Sayyidina Umar. Lalu saudara perempuannya Fatimah menjawab, bukan apa-apa, ini kami tadi sedang mengobrol berdua. Padahal sudah ada Khabbab bin Arad tadi. Dan menurut riwayat, lempiran atau kertas yang ada tulisan surat Toha ini disimpan oleh atau disembunyikan oleh Fatimah ini. Ada yang mengatakan malah didudukin. Allah alam, ini karena saking takutnya sama Sayyidina Umar, karena waktu itu Sayyidina Umar masih belum Islam, masih belum masuk Islam. Lalu kata adik iparnya, suaminya Fatimah, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau yang benar ternyata bukan agama kamu? Kalau yang benar ternyata agama Islam. Mendengar kata-kata ini, Umar langsung marah. Kemudian
diinjaklah adik iparnya itu, diinjak dengan keras, sehingga Fatimah pun mengangkat suaminya dan mengatakan, wahai Umar, bahwa aku telah masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar kata-kata saudarinya ini, akhirnya Umar marah dan menampar Agib, saudara perempuannya ini, dengan tangannya sangat kerasnya sampai berdarah. Lah begitu berdarah, Sayyidina Umar terus kasihan. Kemudian coba dari mana yang kamu baca itu apa? Lalu diserahkanlah lempiran yang ada surat Toha itu, dan Sayyidina Umar pun membacanya. Membaca ceritanya, membaca surat Toha sampai 14 ayat. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, sampai pada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Begitu sampai ayat ke-14 ini, Sayyidina Umar berkata, alangkah indahnya kata-kata ini, alangkah mulianya kata-kata ini, tolong tunjukkan saya kepada Muhammad. Begitu mendengar Sayyidina Umar, tolong tunjukkan saya kepada Muhammad, Khobab yang dari tadi sembunyi di belakang pintu langsung keluar dia, dan beliau berkata, absyir ya Umar, berbahagialah engkau wahai Umar, karena sesungguhnya aku berharap bahwa engkaulah yang didoakan oleh Rasulullah SAW, bahwa pada malam Kamis kemarin Rasulullah berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab wa bi Jahal bin Hisham. Ya Allah, muliakan, tinggikan agama Islam dengan Umar bin Khattab atau dengan Abi Jahal bin Hisham. Dan saya berharap kamulah yang menjadi yang masuk Islam, yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya singkat cerita, Sayyidina Umar pun datang menemui Rasulullah. Saat itu di Rasulullah banyak sahabat. Kemudian begitu Sayyidina Umar datang, itu masih bawa pedang, itu ceritanya itu, sampai Sayyidina Hamzah itu bilang, Sayyidina Hamzah bilang, kalau nanti Umar yang mau macam-macam sama Muhammad, biar saya yang ngadepin, katanya. Ternyata setelah Sayyidina Umar masuk ke sana, ternyata Sayyidina Umar malah masuk Islam. Begitu mendengar Sayyidina Umar membaca asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah, dan beliau masuk Islam, lalu orang yang ada di rumah itu semua masuk membaca takbir semua, baca takbir semua. Nah, inilah anak-anak sekalian sekelumit cerita tentang keislaman Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya mari kita simak pelajaran pada pagi hari ini. Cerita ini adalah sambungan dari hari Sabtu kemarin. Kemarin kan Islamnya Hamzah, kan Islamnya Umar. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.